Habis kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita masuk pada bahasan yang baru, yang sebelumnya bicara tentang iman dan kekufuran. Kita masuk pada bahasan tentang dosa dan maksiat. Maksiat itu bentuknya apa? Meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Karena banyak orang menganggap maksiat itu hanya sebatas apa? Mengerjakan larangan. Sehingga kalau dia tidak mengerjakan perintah, itu dianggap apa? Biasa, bukan maksiat. Padahal dua-duanya itu adalah maksiat. Karena Islam ini terdiri dari perintah dan larangan. Wahyu itu terdiri dari perintah dan larangan. Perintah untuk dikerjakan, larangan untuk ditinggalkan. Nah, maksiat berarti lawan dari itu semua. Dosa, nah itu buahnya. Dosa, buahnya. Ya. Nah, ini yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim di pembahasan kali ini dalam beberapa bab. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, bab dosa dan maksiat. 1. Sebab kemaksiatan. Pangkal berbagai kemaksiatan, baik yang besar maupun yang kecil, ada 3, yaitu pertama, ketergantungan hati kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menuruti amarah. Yang ketiga, mengikuti dorongan syahwat. Ya. Jadi tiga-tiganya ini jadi sebab dan tiga-tiganya saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Seperti apa? Dunia, apalagi? Ya, nggak ada lagi kan dunia. Hati tergantung pada dunia. Makanya menilai beruntung
bahagia, sukses dengan apa? Dunia. Senyum karena apa? Dunia. Semua tergantung dengan dunia. Nah, saat itu akan muncul apa? Apapun yang dia kerjakan, yang penting dia mendapatkan al-fulus, halus. Ya kan, gunung kudaki, yang penting dia dapat duit. Tutup mata sudah. Dan dunia tentu kan bukan fulus saja sebetulnya kan. Ada uang, ada apa namanya? Kekuasaan, ada ketenaran, nama baik, kedudukan, ya kan. Bisa jadi dia nggak dapat kedudukan, cuma dapat namanya dia yang baik gitu kan. Ya. Kalau bahasa ininya kan followernya naik gitu kan ya. Jadi semua ini kan kedudukan. Apa namanya? Semua ini adalah harta. Ya. Kemudian syahwat. Ya. Ini ketergantungan kepada semua itu. Ketika itu tidak dia peroleh, atau ada orang yang menghalanginya, maka yang muncul apa? Marah. Nah, makanya nomor 2 itu marah. Marah itu apa? Marah itu kata para ulama, Syekhul Islam menjelaskannya di Majmu' Fatawa, beliau bilang, Tawranu damil qalbi liqasdil intiqam, kata beliau. Apa? Darah yang ada di hati itu mendidih, panas. Kenapa? Ingin membalas dendam. Nah, itu marah yang bersifat apa? Negatif. Karena marah itu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang pernah kita jelaskan sudah lama sih memang. Jadi ada yang marah yang positif. Marah positif itu apa? Karena Allah, bukan karena hawa nafsunya. Bukan karena hawa nafsu. Tapi karena Allah. Dia marah, apa yang dibenci oleh Allah itu diterjang oleh orang. Ya. Jadi yang dimaksud marah di sini adalah marah yang bersifat apa? Negatif. Yaitu ketika darah yang di jantungnya dia, di dadanya dia, di tubuhnya dia itu mendidih panas, ya. Untuk apa? Untuk membalas dendam. Makanya orang yang marah itu karena darahnya dia naik, tekanannya, maka yang terlihat apa? Merah mukanya, uratnya, ya, menegang dan seterusnya, matanya merah. Nah, tapi tujuannya untuk membela diri. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah marah untuk dirinya sendiri. Ya, tidak. Tapi ini marahnya untuk dia. Jadi kekuasaannya diusik-usik, lapaknya diusik-usik, jatahnya diusik-usik, namanya diusik-usik, udah ngamuk dia. Karena itu yang dia cari, kok tiba-tiba ada yang ngerusak. Terjadilah itu. Adapun hawa nafsu itu keinginan. Jadi, hawa nafsu itu keinginan jemaah. Keinginan dia akan sesuatu. Dan itu harus dipuaskan. Seperti apa? Kita lapar, kepengen apa? Makan. Atau kadang keinginannya lapar tapi kepengennya makan tertentu gitu kan. Dikasih makan ini, jawabannya apa? Nggak kepengen. Kan gitu. Apalagi kan perempuan kan kadang makannya kan spesial gitu kan.
Ada yang nggak semua kan gitu kan ya. Apa? Nggak kepengen gitu. nggak selera gitu. Padahal lapar. Ya itulah namanya apa? Hawa nafsu. Tapi yang dimaksud dengan hawa nafsu di sini selalu mengarah kepada hal yang bersifat apa? Negatif. Makanya para ulama itu bilang kalau disebut hawa nafsu itu selalu negatif arahnya. Padahal ada juga yang boleh, mubah. Seperti yang saya contohin tadi kan. Kan mubah, boleh. Dan seterusnya. Tapi yang dimaksud hawa nafsu ini adalah negatif. Maksudnya apa? Keinginan-keinginan yang berseberangan dengan apa? Syariat. Keinginan yang berseberangan. Atau keinginan-keinginan yang bersifat melampaui batas dari apa yang telah digariskan dalam syariat. Nah, inilah yang memicu akhirnya munculnya penyebab apa? Maksiat. Nah, jadi penyebab maksiat. Ini penting ini jamaah. Yang pertama apa tadi? Apa? Ketergantungan. Jadi tergantung kepada selain Allah. Tergantung kepada selain Allah. Yang dimaksud di sini apa? Hawa nafsu tentunya kan? Bukan. Yang dimaksud di sini apa? Dunia. Nah, dunia. Yang kedua apa? Amarah. Al-ghadab. Nah, ini maksudnya di sini al-ghadab ini apa? Jadi ghadab yang bersifat apa? Ghadab yang negatif. Negatif ini bentuknya apa? Seperti apa? Darah, ya kan? Para ulama bilang apa? Darah yang Sauran itu panas darahnya. Mendidih, panas, darah yang panas. Tujuannya apa? Tujuan balas dendam. Ya, ini yang negatif di sini nih. Ini negatifnya ini. Ya kan? Kemudian yang ketiga apa? Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini apa? Keinginan yang di luar syariat. Nah, keinginan di luar syariat. Apa ada? Ini muncullah dari sini. Ini satu kesatuan ini ikatan ini. Ya kan? Ini ikatan ini semua ini. Nah, ini ikatan kuat. Muncul dari sini nanti maksiat. Lanjutkan. Ketiga hal tersebut secara berurutan mengantarkan pada kemusyrikan, kezaliman, dan kekejian. Sebagaimana dimaklumi, puncak ketergantungan kepada selain Allah adalah berbuat syirik dan mengklaim adanya ilah atau sembahan lain selain Allah. Puncak menuruti amarah adalah pembunuhan yang termasuk kezaliman, dan puncak mengikuti dorongan syahwat adalah perzinaan yang merupakan perbuatan yang sangat keji. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ketiga perkara ini di dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Al-Furqan 68. Jadi ketergantungan kepada selain Allah. Ini contohnya apa? Munculnya apa? Syirik. Nah, ini syirik nih. Dia akhirnya berbuat syirik. Bid'ah kan masuk juga kan. Amarah apa? Membunuh, melukai, terus apa lagi? Mengambil harta, terus apa lagi? Mencela, ya kan? Riba, hasad, namimah, ini kan membunuh semua ini, ya kan? Dan seterusnya dan sejenisnya. Ini kan bunuh fisik, bunuh karakter. Kenapa riba itu terjadi? Ya karena kan mangkel bahasanya kan gitu. Paham? Hawa nafsu apa? Zina. Terus apa lagi? Khamar, narkoba, ya kan? Riba, ini kan hawa nafsu ini. Korupsi, kan hawa nafsu. Dan sejenisnya. Ya semuanya deh. Subhanallah ya. Dari sini ternyata biang keroknya. Paham jemaah? Nah, solusinya kan kembali kepada apa? Apa solusinya? Kalau kita cari solusinya di sini apa? Berarti kalau ketergantungan selain Allah, solusinya tauhid. Ini kan solusinya tauhid, kan gitu kan? Kalau ini dua-duanya solusinya ini apa? Amarah apa? Ya, ini solusinya sabar, ya kan? Sabar dan apa? Ikhlas, syukur Pak. Ini tauhid ikhlas Pak. Hawa nafsu berarti mengikuti apa? Di sini solusinya ittiba, menjalankan apa? Sunnah. Gitu kan? Taat maksudnya di sini apa? Taat, patuh. Baik, fadhal. Semua perbuatan maksiat saling terkait. Ketiga unsur kemaksiatan di atas saling mendukung antara satu dengan lainnya. Kemusyrikan mendorong kepada kezaliman dan kekejian, sedangkan keikhlasan dan tauhid memalingkan dari kedua keburukan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Maksud kata as-su dalam ayat tersebut adalah cinta yang mendalam. Adapun wal fahsya, kata ini dimaknai dengan perzinaan. Terus Kezaliman mengantarkan kepada kemusyrikan dan perbuatan keji. Sebab kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar, sebagaimana tauhid adalah keadilan yang paling luhur. Maka keadilan adalah pendamping tauhid
dan kezaliman adalah pendamping kemusyrikan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan masing-masing dari keduanya, yaitu yang pertama yakni tauhid dan adil, disandingkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah selain Dia, demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Yang kedua, yakni kezaliman dan syirik, disandingkan dalam firman-Nya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kekajian mengajak kepada kemusyrikan dan kezaliman. Apalagi jika keinginan untuk berbuat keji itu sangat kuat, pelakunya tidak segan melakukan kezaliman atau menggunakan perantara sihir dan syaitan yang menyebabkan kemusyrikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perbuatan zina dengan kemusyrikan di dalam firman-Nya, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin. An-Nur ayat 3. Kalau saya tidak salah memahami, modelnya seperti ini jemaah. Ada syirik, ya. Kemudian ada apa? Istilah kita kan zalim, ya. Kemudian ada apa? Keji. Ada keji. Oke? Nah, tiga-tiganya ini satu kesatuan. Paham? Tiga-tiga ini apa? Satu kesatuan ini. Ini tumbuh ketemu tutup ini. Tahu artinya? Klop cocok. Syirik itu apa? Syirik itu apa? Syirik itu zalim. Zalim itu apa? Keji. Keji itu apa? Ya syirik. Yang bulat ini semua. Iya Pak. Zalim itu apa? Enggak, deskripsinya apa? Hah? Zalim. Ya. Zalim, ya kan? Zalim apa zalim ini? Hah? Melampaui batas atau keluar dari ketaatan, kan gitu kan? Keluar dari ketaatan, keluar melampaui batas. Keji apa? Keji apa keji? Hah? Keji apa? Segala yang dilarang dan diancam dengan apa? Diancam dengan azab. Keji. Ini juga zalim. Ya kan? Lah syirik apa syirik? Hah? Ringkesnya syirik ini apa? Ibadah kepada selain Allah. Nah, jadi orang yang syirik ya zalim karena dia apa? Keluar dari ketaatan. Orang yang syirik ya keji. Paham?
Di balik orang zalim, yang paling tinggi kezaliman apa? Syirik. Keji yang paling tinggi apa? Syirik. Ya ini maksiat itu saling apa? Berkaitan. Dan semua ini penyebabnya apa? Nah, yang tadi itu penyebabnya. Kan? Dan semua ini penyebabnya yang tadi. Penyebabnya ini. Saya tarik garis biar kelihatan enak. Nah, kan gini kan? Oh. Paham? Silakan yang fotografer. Ya. Subhanallah ya. Tapi satu faedah jemaah. Coba tampilin tadi ayat yang tadi itu. Ayat yang terakhir dari surat An-Nur ayat 3. Ini buat faedah di luar tema ya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrik. Yani laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan pezina atau orang musyrik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin. Perempuan yang zina tidak menikah kecuali dengan yang zina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu haram bagi orang-orang yang beriman. Nah, diambil dari kalimat yang dari firman Allah yang terakhir, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, haram yaitu zina bagi orang-orang yang beriman. Dari sini para ulama madhab yang 4, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an, para ulama fikih mengatakan perempuan yang hamil tidak boleh dinikahkan berdasarkan ayat ini. Ya, dia pacaran lalu hamil, ya, pacaran kemudian hamil. Umumnya saat itu malu untuk malu kan, nah, lalu langsung nikah. Para ulama madhab semua mengatakan haram dan dosa besar dinikahkan dalam kondisi apa? Hamil. Berdasarkan ayat ini, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, mereka berdalil dengan ayat ini. Para ulama ini rahimahumullah, dan juga berdalil dengan hadis la tuta hamilun hatta tada. Perempuan yang hamil tidak boleh digauli sampai dia melahirkan. Al-wad'u, menggauli, itu artinya nikah. Karena nikah itu punya dua makna. Makna ijab qabul dan makna apa? Boleh. Dan juga di hadis la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir an yaski ma'ahu zar'a ghairih. Tidak halal, haram hukumnya bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Meletakkan airnya di tanaman orang. Ini kan maksudnya nikah juga kan. Nah, dari sini para ulama mengatakan haram hukumnya bagi siapa? Bagi orang tua yang melihat putrinya hamil di luar nikah lalu dinikahkan. Mau dinikahin sama laki-laki yang menghamili atau dinikahin sama laki-laki yang lain, tidak boleh, haram hukumnya. Tegas? Ya, biar dipotong nanti biar sebarluaskan. Ya, haram hukumnya. Jadi kalau dilakukan maka kedua orang tuanya dosa besar. Ya, berdosa. Yang unik lagi, menutupi malu. Ya kan?
Saya bilang sama perempuan yang datang, malu, lo kemarin telanjang di depan laki yang bukan suamimu, gak malu kamu? Saya gitu, ini saya belak-belakan aja, saya ngomong, tepeng aling-aling. Gak ada. Anda bilang, kamu, saya tuding begini, kamu telanjang di depan orang yang tidak ada hubungan apa-apa sama kamu gak malu? Kehormatanmu kamu kasih ke dia gak malu? Sekarang kamu bilang malu? Dari mana logika akalnya? Nangis terus dia. Orang tuanya menangis. Saya bilang, ya menangis, alhamdulillah menangis. Ini na'udzubillah ya. Jadi zina ini ketergantungan kepada selain Allah. Apa itu? Tergantung sama selain Allah. Artinya namanya al-ishq. Bukan mahabbah, bukan cinta, tapi ishq. Apa al-ishq? Cintanya orang bego, al-ishq namanya, bahasa saya. Al-ishq itu apa ya? Cinta buta, cinta salah, ya, cinta ngawur, cinta maksiat. Ini bahasa Ibnu Qayyim di bukunya dan para ulama juga. Jadi ini hati-hatilah, hati-hati. Terus apa solusinya? Satu, taubat kepada Allah. Suruh taubat, bukan sekedar mulut, tetapi terlihat dalam sikap dan perbuatannya. Ya. Terus yang kedua apa? Melahirkan. Habis itu, ya udah, Anda mau nikah silahkan. Kalau sekarang gini gimana Ustadz? Kita nikahin cuman buat anu aja. Nanti habis lahiran nikah beneran. Ya sama aja jawabannya. Sekarang Anda berdalih malu lah, kemarin kok kagak malu loh. Ya kan, akalnya kan nggak sehat sudah. Ya sudah, biar kamu orang sehat, biar nggak keji, biar mulia. Apa itu tobat? Biarkan lahiran sudah. Biarin lahiran. Habis itu menikah. Ini faedah dari ayat ini. Betul, dilanjutkan. Lemahnya tauhid dalam hati. Ketiga pokok kemaksiatan itu saling mendukung dan saling mengajak kepada kemaksiatan lainnya. Oleh karena itu, semakin lemah tauhid yang ada di dalam hati seseorang dan semakin kuat kemusyrikannya, maka semakin banyak perbuatan keji yang dilakukannya. Juga semakin besar kecenderungan dan kecintaannya terhadap perbuatan keji tersebut. Jadi tadi itu skema yang tadi. Ya, ketika ketergantungan kepada selain Allah semakin menguat, ya, hatinya ketergantungan selain Allah kan maksudnya hatinya ini kosong. Kosong dari apa? Dari iman, kosong dari tauhid, kosong dari ilmu, kosong. Akhirnya hatinya itu kalau nggak ada ilmu, ya jahil. Kalau tidak ada Allah, ya ada setan. Kan gitu kan? Setan membisikkan apa? Dunia, hawa nafsu, keinginan-keinginan. Nah, semakin kuat itu, ya berarti semakin muncul kekejian-kekejian dan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan. Ya syirik, ya maksiat, dosa besarnya akan dia lakukan semua. Termasuk bid'ah dia akan lakukan semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus lawan dari ketiga unsur kemaksiatan yang kami jelaskan di atas disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairu wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. Allahu Akbar. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Allah. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf,
Syura 36-37. Ya Allah, lihat nih. Mulianya ya. Coba kita lihat penjelasannya. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa apa yang ada di sisinya lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepadanya. Dan yang dimaksud hal terbaik di sisinya ialah tauhid. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish," yang artinya dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Penggalan ayat ini mengandung arti tidak mengikuti dorongan syahwat. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun," dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Potongan ayat itu mengandung arti tidak menuruti amarah. Dengan demikian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan tauhid, yaitu beriman dan bertawakal kepada Allah, dengan pemeliharaan kesucian diri, yaitu menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan keadilan, yaitu tidak menuruti amarah dan nafsu, dengan sudi memberikan maaf. Sungguh ketiga hal ini adalah induk segala kebaikan. Oke, sekarang kita bicara apa? Solusi. Oke, berarti solusinya di sini ada apa? Pertama, dunia itu apa? Sirna. Kan gitu kan? Harus yakin ini. Yakin bahwa dunia itu sirna. Berarti apa? Akhirat lebih baik dan kekal. Oke. Gitu kan? Kemudian apa? Tawakal. Tawakal ini artinya apa? Meminta hanya kepada, meminta apa? Apa kebaikan? Meminta hanya kepada Allah. Dunia sirna berarti kita harus kemana? Memilih akhirat yang lebih baik, gitu kan? Caranya bagaimana untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik? Yaitu apa? Meminta hanya kepada Allah. Kemudian ketika orang yang bertawakal, akan muncul orang yang mana? Di saat marah, apa yang terjadi di saat marah? Di saat marah apa? Meminta ampun dan apa? Maaf. Nah, di sini cuma. Paham? Oke. Akhirat lebih baik dan kekal. Berarti apa? Berarti caranya gimana? Tauhid, kata beliau tadi. Tauhid ini maksudnya apa? Ibadah hanya kepada Allah. Lalu ini, dunia itu sirna, maksudnya apa? Tidak merasa apa? Nyaman dengannya. Di saat amarah meminta ampun dan maaf. Kapan? Dalam urusan apa?
urusan muamalah. Ketemu kan? Nyambung nggak? Dalam urusan muamalah kita dengan orang, ya kalau kita marah, wa idza ghadibu, kalau marah, hum yaghfirun, minta maaf dan taubat sama Allah, minta ampun sama Allah dan minta maaf sama yang bersangkutan. Dan ini menunjukkan bahwa marah itu amarah bisa apa? Menunjukkan bahwa amarah bisa muncul. Tapi dia punya sifat apa lagi? Dia punya sifat apa? Rajin apa? Rajin bertaubat. Dan juga dia punya sifat lagi apa? Selalu meminta atau mudah apa? Mudah memaafkan dan mudah meminta maaf. Mudah memaafkan dan meminta maaf. Nah, ini pelajarannya di sini nih. Saya lingkarin dulu. 1. Terus 2. Terus apa? 3 ini. Nah, jadi ini memberikan pelajaran 1, 2, 3. No. Akhirnya hidupnya apa? Inilah namanya hidup apa? Mulia. Oh. Ya, bukan berarti kan orang nggak boleh nyari duit kan gitu kan? Bukan nggak boleh cari dunia kan? Tapi yang dimaksud di sini apa? Bahasa para ulama itu bilang ada murrukuni ilaiha, tidak pernah merasa apa? Nyaman gitu. Tapi kalau orang merasa nyaman dengan dunia, kayak orang betah jalan-jalan gitu. Jalan-jalan di taman, betah. Akhirnya apa? Males apa? Sama ibu-ibu betah di mana? Supermarket. Oh, seneng banget tuh supermarket itu, ya Allah. Betah dia. Setiap sudut di supermarket itu harus dilewati, harus dilihatin. Padahal minggu kemarin juga lewat situ, dilihatin juga. Nah, ini contoh aja. Mall, wah seneng. Jadi ngerasa apa? Rukun, nyaman dia di situ. Akhirnya males pulang. Kayak anak-anak diajak ke tempat apa? Mainan, males dia. Akhirnya sholatnya apa? Tar dulu deh. Tar dulu. Datang si Fulan, mau nggak? Biar usahamu lancar di sini. Apa? Ayo kita ke kuburan. Oh, sirik akhirnya. Terus sirik dia. Terus yang ketiga apa? Datang lagi orang kedua. Mas, apa? Saya kasih kemudahan untuk pemodalan riba. Gak kelar-kelar akhirnya kan. Datang lagi temen yang ngajarin, Mas, biar untungnya lebih banyak, curang bisnisnya. Wes ambil semua deh Mas. Wes PN kata orang Jawa Timur Mas. Kenapa? Karena dia ngerasa nyaman. Ya. Tapi kalau ada murukun dia nggak pernah nyaman di situ. Nyamannya di mana? Kata siapa? Abu Darda yang dikisahkan sama Ibnu Katsir pada firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, laki-laki yang enggak tergiur oleh dagangannya dari sholat dan sebagainya. Kisah Abu Darda dagang, untung beliau berapa? 300 dinar. Jadi kalau dagang sehari untungnya 300 dinar.
300 keping emas. Kalau sekarang berapa? 1 dinar itu 8,5 juta ya. 8,5 juta kali 300. Berapa? Hah? 24 miliar. Ah, 2,8 miliar sehari. Tapi beliau bilang apa? Demi Allah, bukan ini yang membuat aku bahagia, tapi yang membuat aku bahagia ini azan ini, saya bisa ke masjid. Masya Allah ya. Wih, ini luar biasa ya. Allahu Akbar. Kalau kita kan enggak, justru awal Ramadan penuh masjid. Kenapa? Karena pasar masih sepi. Kalau sudah masuk pertengahan, pasar ramai, masjid yang sepi, Mas. Dan kita dengarkan azan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala ilman nafi'ah. Amin Allah. Pertanyaan pertama Ustaz dari teman saya. Ada teman saya yang anggota BRIMOB Ustaz. Terus dapat tugas untuk menjadi supir keluarganya.
yang dia tanyakan nanti kalau misalnya dikasih tips sama keluarga ini bagaimana hukumnya Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, dalam pendidikan anak, kan asal pendidikan anak itu kan lemah lembut Ustaz. Nah cuman berbeda kayaknya kita menghadapi anak laki dengan anak perempuan Ustaz. Kalau anak perempuan kan lemah lembut memang insya Allah bisa, tapi kalau anak laki sebelum dipelototin belum bisa gerak Ustaz. Bagaimana Ustaz nasihatnya? Barakallahu fiik. Ya, kalau memang dia ditunjuk jadi supir di luar dari pekerjaan dia yang sebetulnya itu, ya tidak ada apa-apa dia mengambil tip, karena memang itu di luar dari struktur kerjaan yang dari atasan kan gitu. Yang kedua, pertanyaan ini sering disampaikan yang kedua ini. Ya. Jadi kalau ditegur halus, katanya nggak bisa. Jadi kalau ditegur kasar baru dia mau. Saya sampaikan contoh juga, ini beberapa kali ini saya ditanya pertanyaan ini. Contohnya juga tak ulang-ulang sama. Apa itu? Kucing yang berhadapan dengan harimau. Lalu harimaunya meraung-raung dengan mengeluarkan gigi taringnya. Ada dua kemungkinan. Kalau binatang lari, tapi ini manusia, dia tidak akan lari. Tapi apa yang terjadi dengan kucing? Dia akan diam ketakutan sambil merinding. Begitulah anakmu Mas. Kalau Anda meraung-raung, marah-marah, anakmu akan diam memang Mas. Kenapa anakmu diam? Nurut, patuh, dan taat? Tidak. Itu bukan kepatuhan. Tetapi itu apa? Takut sama Anda. Ya. Itu takut sama Anda, Mas. Jadi dia diam itu karena dia tidak memiliki apa? Power. Dia nggak punya power, Mas. Untuk itu. Saya kemarin nyatet ungkapan seorang penyair luar biasa ya. Jadi dia diam itu karena takut, Mas. Bukan karena dia taat. Enggak, dia takut aja sama Anda. Terus gimana? Nanti suatu hari ketika Anda lemah, giliran dia yang nelen inti, Mas. Dan ini terjadi nyata. Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Bisti menukil sebuah syair yang beliau mengatakan, Ansyadanil Baghdadi. Al-Baghdadi membacakan bait puisi kepadaku. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan, la takun kalban 'alan nasi yahir. Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan jangan jadi anjing yang menggonggong di depan orang. Tajam ini kalimat. Ya. Wal qahmu minka bi bishrin thumma sun'anka irdaka an kulli qadarin. Ya, apa? Penampilanmu itu adalah keceriaanmu. Lalu jagalah kehormatanmu dari mereka atas hal-hal yang kotor. Ini para ulama dulu. Jadi jangan Anda la takun kalban. Jangan kayak anjing gonggong aja kamu. Ada waktunya ketika dia tua, maka dia yang dijadikan mangsa oleh yang lainnya. Kemudian sisi yang lain apa? Para ulama mengatakan seperti Imam Sufyan ibn Uyainah, inna min jazail hasanati al-hasanata ba'da. Sungguh balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Wa inna min iqabi sayyiati as-sayyiata ba'da. Dan sungguh hukuman dari keburukan itu adalah keburukan setelahnya. Anda marah-marah, maki-maki, itu baik apa buruk? Buruk.
Berarti balasannya apa? Buruk itu sebetulnya, bukan kebaikan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran yang bicara tentang tuduhan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau dituduh apa? Berbuat zina. Di ayat apa? Di surat An-Nur ayat 12. Laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkun mubin. Apa artinya? Laula idh sami'tumuhu, coba ketika kalian mendengar berita buruk, berita bohong itu, dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan. Coba Anda ukur jika berita itu terjadi pada diri Anda sendiri. Pasti Anda akan menilai kebaikan pada diri Anda. Dan mereka akan mengatakan ini berita bohong. Kata Ibnu Katsir apa? Ini adalah pelajaran dari Allah, adab yang Allah ajarkan kepada kita. Di saat kita mendengar sesuatu yang buruk, Anda jangan langsung tembak dan langsung hantem, langsung marahin, tuduh. Coba Anda ukur dulu. Yang Anda tuduh ini memang bajingan, memang preman, orang jahat, atau yang Anda tuduh ini orang baik sebetulnya. Ini orang baik, anakmu sendiri, orang baik. Kalau dia orang baik, coba ukur dengan dirimu. Kalau kamu yang dituduh gimana? Pasti Anda akan menepis tuduhan itu. Ah, nggak mungkin. Saya tidak akan berbuat itu. Saya akan berbuat kebaikan. Saya nggak mungkin berbuat itu. Coba kamu pikir itu, kata Ibnu Katsir. Sama dengan kejadian ini, Mas. Ya, coba kamu ukur dengan diri Anda sendiri. Mungkin nggak Anda ditegur orang, lalu Anda dimaki-maki begitu? Coba ukur dengan dirimu sendiri. Mungkin tidak. Ya, terus kenapa kamu lakukan untuk anakmu? Ukurlah sama diri Anda sendiri. Kalau nggak mungkin, ya udah berarti nggak mungkin. Anakmu juga nggak mungkin. Terus di hadits, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Loh, coba sekarang Anda dimaki-maki orang, mau? Nggak mau. Lalu kenapa Anda maki-maki orang? Itu orang yang Anda nggak kenal. Nah, ini anakmu, Mas. Lalu Anda setelah itu mengatakan, kalau nggak dimarahin nggak berhenti. Coba Anda digituin, mau nggak? Ini ajaib kan? Terus apa solusinya, Ustadz? Coba balik ke diri Anda sendiri. Mas, kalau Anda berbuat salah, Anda kepengennya ditegur orang dengan cara apa, Mas? Ya udah, lakukan itu. Ya, lakukan itu. Mbak, Anda kepengen diapain sama suamimu? Pengen disayang, lembut. Ya udah gituin suamimu. Jangan jadi burung kenari yang juara satu. Jadi burung kenari yang bego aja, diem toh, terbang, nggak bisa bunyi. Itu yang dicari. Ya kan, marah-marah. Coba lah berpikir, ini semua pelajaran. Ya, ini bagian dari apa? Amarah tadi itu. Jadi muncul maksiat-maksiat, tindakan-tindakan. Kenapa anak itu nggak betah di rumah? Iya, karena nggak nyaman. Kenapa nggak nyaman di rumah? Karena rumahnya pasar burung. Ya, Anda santun di luar kok. Ibu-ibu lembut di luar kok. Di rumah, burung kenari juara satu. Bapaknya jadi apa?
Burung pepet, kok, gitu doang di rumah. Ya, memang ngomong sepatah dua kata, tapi kakaknya itu. Lah yang perempuan kenari, ini kakak, ini kenari. Anaknya stres. Akhirnya bikin bom di kemah, di mana, di Kelapa Gading. Bikin bom akhirnya anaknya. Bapak itu mana? Maknya gini, maknya. Jadi inilah, kembalikan pembahasan. Kenapa maksiat, kejahatan muncul? Ketergantungan kepada selain amarah, hawa nafsu, mas. Balikin ketuntunan Islam. Balikin. Bukan berarti kita semua ustadznya yang ceramah, yang ngomong sudah manusia yang suci. Tidak, kita juga manusia. Makanya saya bilang tadi, amarah itu bisa terjadi sama diri kita. Cuman apa? Wa idza ghadibu hum yaghfirun. Kalau kita marah, ya kita minta maaf. Ya. Jangan kita innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Akhirnya kita senang menjadi orang-orang yang selalu membicarakan kesalahan. Ya kan? Ustadz, istri saya begini. Ustadz, suami saya begini, tanggal sekian. Kan? Mbak, Anda mau cerai? Enggak sih, saya masih sayang. Berarti sini buat apa? Ini kan semuanya apa? Ketergantungan dengan hawa dirinya, dengan selain Allah. Hawa nafsu, keinginan dia itu jadikan harapan yang luar biasa. Dia tergantung dengan hawa nafsunya. Ketika hal itu ada yang mencegah, hal itu nggak diperoleh, apa yang terjadi? Marah dia. Ini kita semua, saya dan kita semua, kita harus memperbaiki diri lah. Ini berbahaya ini. Ya, jangan cari kambing hitam, mas. Sudah susah ternak kambing hitam, mas. Sudah susah sekarang. Ya, nggak laku, mas. Yang laku kambing putih, coklat. Yang lain. Fadal. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada seorang yang meminjam uang kepada saya, lalu jatuh tempo. Dia tidak mengembalikan. Saya hanya diam, enggak ngasih tahu, dan saya enggak mau ribet, enggak mau mengemis, enggak mau merengek-rengek. Akhirnya saya niatkan sedekah ke beliau. Pertanyaannya, apakah saya zalim dan berdosa tidak mengingatkan tentang hutangnya ke beliau? Semoga kita semua mendapatkan pahala mengikhlaskan hutang ke saudara kita. Amin. Ya, si A berhutang kepada si B. Udah jatuh tempo, nggak bayar si A ini. Si B nggak mau nagih. Apakah perbuatan si B ini dibenarkan? Ya, kalau nanya sebatas itu dibenarkan nggak? Ya itu hak Anda. Apa? Anda. Cuman secara syar'i, pertama, jika yang berhutang itu memang miskin, nggak mampu, dan nggak ada uang untuk membayar, apa namanya? Kamu berikan apa? Diberikan apa? Kamu berikan ini batas waktu lagi, ketenggangan waktu, kasih batas waktu lagi, kasih batas. Fanadhiratun, saya cariin ayatnya. Fanadhiratun wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di Al-Baqarah 280. Jika yang berhutang itu orang miskin, maka berikanlah tenggang waktu kepada dia sampai dia mampu. Wa an tasaddaqu khairul lakum,
Tapi kalau kamu melihat dia memang ini orang nggak mampu, kasih tenggang waktu ya tetap nggak mampu kan gitu kan, maka kamu sedekahkan apa? Itu jauh lebih baik. Kamu sedekahkan itu jauh lebih baik, mulia kamu Mas. Indahnya Al-Quran ya, sampai orang ngutang pun diatur ya. Karena ini urusan duit bisa bahaya. In kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau dia dzu usrah nggak mampu, kamu kasih tenggang. Tapi kalau kamu kasih tenggang belum bisa, anta saddaqu wa khairul lakum. Kamu sedekain, kamu maafkan, kamu ikhlaskan, itu lebih baik. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan orang yang berhutang kepada dia, dan dia yang berhutang ini merasa kesulitan, jadi dia memberikan kemudahan orang yang punya kesulitan dan dia berhutang sama dia, maka Allah akan mudahkan semua urusan dia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, nggak ada artinya dunia duitnya akhirnya kan dibanding kemudahan-kemudahan Allah dunia akhirat. Jadi kalau kita pengen dunia kita mudah itu bukan berarti besok terus ente bisa beli jet pribadi gitu ya, enggak. Terus jadi kaya raya, enggak. Maksudnya ya semua urusan kita dimudahkan, dapat musibah cepat dikasih solusi, semua urusan Anda mudah. Akhiratnya gampang semua masuk surga. Berarti apa? Kalau orang ngutang dan dia nggak mampu, kasih kemudahan. Jangan dipersulit. Kasih tenggang waktu. Nggak bisa, ya maafkan. Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihin nar, au biman yakhrumu alan nar. Maukah kalian saya kasih tahu orang yang haram dicolek sama neraka? Kullu qaribin hayyinin layyin. Setiap orang yang dekat sama orang lain, komunikatif, baik sama orang. Hayyin, mempermudah urusan orang, gampang. Terus dia apa? Hayyin, layyin. Artinya apa? Dia orangnya santun. Gampang sama orang. Oh nggak bisa baik? Ya sudah Pak. Nanti kalau punya uang saja. Nggak punya? Ya sudah, saya ikhlaskan. Sudah nggak usah dipikirin. Sudah. Tapi kalau orangnya kaya, cuman malas, nggak mau bayar utang, di sini Rasulullah SAW bilang, matlul ghaniyyi zulmun. Orang kaya, orang yang punya kecukupan, punya utang tapi nggak mau bayar, zalim. Nah, balik lagi ke sini. Nah, biang jadi zulm. Kenapa kok dia berbuat zulm? Ya, karena hatinya ketergantungan kepada selain Allah dunia. Takut dunianya kurang kalau dia bayar utang. Akhirnya zalim. Berarti dia berbuat apa? Keji. Loh, muter lagi yang tadi kan. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Nah, Anda mau minta, silahkan. Hak Anda untuk nuntut, minta ke dia. Tapi kalau Anda minta sekali, kayak orang kayak debt collector akhirnya. Minta 2 kali, 3 kali, ya sudahlah. Nanti aja Mas, minta di akhirat aja nanti. Minta pahalanya aja deh. Kan gitu kan? Ya, untung Anda dapat pahala simpenan ini. Berarti kan dia zalim. Ada pertanyaan di sini. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya mau tanyakan. Saya suka sering kegelincir lisan. Saya habis bicara suka menyesal. Biar enggak sering kegelincir, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Suka tergelincir lisan, biar nggak tergelincir gimana? Berarti yang bicara akalnya dulu sebelum lisannya. Jadi akalnya dulu yang bicara sebelum lisan. Biar kita nggak terlalu banyak klarifikasi. Dikit-dikit diklarifikasi, dikit-dikit diklarifikasi. Ini kan menunjukkan orangnya nggak baik.
Ya, kalau sekali 2 kali oke lah, tapi kalau sering, ya. Jadi berbicaralah di pikiran sebelum berbicara dengan lisan. Oke. Ada pertanyaan di sini, ketika menahan hawa nafsu, ada perasaan sesak di dalam karena nafsu tidak dituruti. Dan nafsu itu merengek, ya berarti lemah dong imannya. Ya kan? Lemah iman kita ini. Kalau gagal, ya habislah kita berarti. Tapi kalau menang, ya alhamdulillah berarti ada berhasil. Karena memang sulit itu hanya di awal-awal. Awalnya memerangi sesak napas, tapi habis itu ya mulai berkurang. Nah, tapi habis itu nyesek lagi, ya berarti kemarin-kemarin kita mulai lengah lagi. Begitulah manusia ini kan naik turun imannya. Apakah jika kita datang ke masjid ketika sholat berjamaah sudah selesai, apakah harus sholat qobliyah dulu? Ya terserah Anda. Kalau pengen dapat pahala banyak, ya sholat apa? Qobliyah, kan jamaahnya sudah bubar. Habis itu Anda sholat. Tapi kalau ketika Anda datang, terus jamaahnya sudah bubar. Ketika Anda datang, ada jamaah lagi, ya ikuti jamaah ini biar dapat fadilah berjamaah. Wallahu a'lam. Masih ada? Silakan Bu. Waalaikumsalam. Surat Yusuf ayat 53. Kenapa Bu? Itu selalu mendorong kepada kejahatan. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Ya. Nah, terus di sini kan kecuali nafsu yang diberi rahmat. Nah, maksudnya itu nafsu yang diberi rahmat itu seperti apa ya Ustaz? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i. Ayat berapa? 53. Ya, ini kan ceritanya si istri dari raja itu yang ketahuan gitu kan. Ketahuan kedoknya dia kebongkar. Lantas dia mengatakan wa ma ubarri'u nafsi. Ya sudah, saya tidak mau lagi menutup-nutupi dan berusaha untuk tampil suci dan baik. Ya, wa ma ubarri'u. Saya tidak mau tampil baik dan suci lagi. Kenapa? Sadar di sini, mulai sadar. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguh jiwa ini mengajak kepada perbuatan yang kotor. Nah, itu yang identik hawa nafsu dengan apa? Negatif. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwanya dirahmati sama Allah, sehingga apa? Hatinya mendorong dia untuk berbuat baik. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sampai keinginan-keinginan hawanya dia, jiwanya dia mengikuti apa yang aku bawa. Disitulah menjadi jiwa yang baik, yang bersih. Paham? Kan kemarin kita Ibnu Qayyim jelasin hati itu ibarat apa? Tempat, tergantung apa? Kita mau isi pakai apa kan gitu kan. Kemarin diibaratkan apa? Mesin giling kan gitu kan. Nah ini mau digiling apa? Mau giling gandum, keluarnya gandum bagus. Atau mau giling apa kemarin dicontohin? Batu, pasir, sama kaca kan gitu kan. Nah ya itu. Kalau jiwanya dirahmati Allah berarti bersih. Ada lagi? Ya, tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.